Shalom Elohim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Kiranya damai sejahtera dari Kristus hadir dalam kehidupan kita. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah dan membaca merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, pagi ini Engkau telah bangunkan kami. Saat ini kami sejenak akan merenung. Biarlah sabda Tuhan semakin mengasah kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku firman yang sejati. Amin. Bacaan kita akan kita baca dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 31. Sedangkan ayat nasnya adalah ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Amin. Saudaraku yang terkasih, tema renungan kita adalah yang kurang pandai dipakainya. Kita pasti pernah mendengar nama Thomas Alva Edison. Ia adalah seorang penemu lampu pijar yang kita kenal lampu bohlam. Tahukah saudara bahwa Thomas Alva Edison hanya bersekolah beberapa minggu saja? Gurunya tidak sanggup mengajarnya karena ia dianggap bodoh atau kurang pandai. Sejak saat itu ia diajar oleh ibunya sendiri di rumah. Edison kecil ternyata sangat cerdas. Semangatnya untuk tidak menyerah dan terus mencoba membuatnya berhasil menemukan lampu pijar. Sehingga dengan penemuannya yang sangat membantu kehidupan bagi banyak orang saat ini. Tuhan bisa memilih dan memakai siapa saja untuk mengubah dunia. Pada awalnya Edison yang dianggap kurang pandai dipandang sebelah mata dan bahkan sampai dikeluarkan dari sekolah. Namun pada akhirnya ia menjadi orang yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih, di Korintus Paulus dipandang orang yang kurang pandai oleh orang Yahudi dan orang Yunani. Mengapa mereka bersikap begitu? Hal tersebut tidak lepas dari Injil yang diberitakan Paulus. Penyebabnya karena orang Yahudi selalu menuntut bukti, tanda kemahakuasaan Kristus. Sedangkan orang Yunani menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan filsafat. Paulus tidak dianggap menguasai hal tersebut. Paulus menyadari dirinya bukan orang yang pandai berkata-kata dan berhikmat menurut pandangan dunia. Secara fisik ia lemah, sakit-sakitan. Ia menyebutkan bahwa ia datang ke Korintus dengan kelemahan, kegentaran, dan ketakutan. Namun pada saatnya Paulus berhasil mengacaukan pemahaman yang kuat dari orang-orang yang berhikmat itu kepada orang Yahudi. Paulus mengatakan bahwa salib adalah tanda Allah mengasihi orang berdosa. Untuk orang-orang Yunani, Paulus mengingatkan bahwa Allah bisa melenyapkan hikmat orang bijaksana karena dialah yang menciptakan hikmat itu. Saudaraku yang terkasih, sekalipun kita dianggap kurang pandai, Paulus tidak menyerah dan tidak putus asa. Ia tetap setia dan terus berjuang melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Pada akhirnya apa yang dianggap kurang pandai itu ternyata dipakai Tuhan secara luar biasa. Jangan putus asa, jangan menyerah. Sekalipun kita dianggap kurang pandai, kita dianggap lemah, kita dianggap sedikit, kita dianggap minoritas, lakukanlah tugas dan tanggung jawab dengan setia. Yakinlah bahwa Tuhan akan memperlengkapi saudara dengan hikmat Tuhan, dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan
untuk mengerjakan sesuatu dengan baik. Tuhan akan memakai saudara secara luar biasa. Amin. Demikianlah renungan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, melalui renungan ini kami diingatkan untuk setia bersandar kepada Tuhan. Ajarlah kami dengan keterbatasan kami, dengan kekurangpandaian kami, dengan kelemahan kami, dan perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Berkati hari ini untuk melakukan aktivitas, kiranya setiap langkah hidup kami hanya diatur oleh Tuhan. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya, selamat beraktivitas.